Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan sistem persamaan linier atau biasa disebut juga dengan SPL ya. Jadi hari ini ada beberapa metode yang akan saya jelaskan, terkhusus metode eliminasi Gauss dan juga Gauss-Jordan ya. Yang mana dua metode tersebut merupakan metode yang banyak digunakan ya di dalam penyelesaian sistem persamaan linier, terutama nanti kalau kita mempelajari terkait dengan metode numerik ya. Oke, jadi bentuk umum sistem persamaan linier atau SPL itu kalau kita sudah mempelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan fungsi misalkan ya, ada fungsi linier itu artinya fungsi itu hanya memiliki satu variabel yang mana variabel X tersebut dia tidak memiliki sebuah pangkat ya. Maka itu disebut juga dengan linier ya. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam slide ini bahwa ada sebuah A11 X1 ditambah A12 dikali X2 plus sampai seterusnya sama dengan B1, di mana A11 di sini itu menandakan sebuah nilai konstanta, sedangkan X1, X2 ya sampai ke Xn itu adalah sebuah variabel ya. Nah, variabel ini tidak saklek hanya pada variabel X1, X2, bisa X, Y, Z ya, tergantung nanti bagaimana kasus soal yang diberikan ya. Nah, di dalam sebuah sistem persamaan linier, tentu saja sebuah persamaan itu tidak hanya satu persamaan, bisa sampai beberapa persamaan. Anggap saja bahwa di baris yang pertama ini adalah persamaan yang pertama, kedua adalah persamaan yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke M misalkan ya. Nah, untuk penyelesaiannya, jika kita memiliki banyak beberapa persamaan, kemudian kita ingin mencari nilai variabel X1-nya itu berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, itu kan sangat susah ya kalau dia memiliki banyak persamaan. Kalau kita sudah mempelajari yang terdahulu, mungkin saudara sudah mempelajari terkait dengan eliminasi maupun substitusi untuk mengetahui nilai X maupun Y ya di level SMA maupun SMK. Nah, pada kesempatan hari ini kita lebih detail ya membahas bagaimana kita mencari X1, X2, X3 atau variabel X, Y, Z ya, tergantung soalnya nanti bagaimana atau sampai X, Y, Z atau variabel lainnya di dalam sistem persamaan linier. Nah, kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari yang terkait dengan sebuah matriks ya. Matriks itu bentuknya adalah seperti apa ya, terdiri dari baris dan kolom. Ya, kemudian kalau kita mengenal juga perkalian matriks itu seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, sistem persamaan linier ini itu mengadopsi bentuk matriks, ya, bentuk sebuah matriks. Sebagai contoh saja, misalkan kalau saya punya sebuah nilai, misalkan 3x plus 2y sama dengan 3, anggap saja seperti itu. Kemudian min 2x min 3y sama dengan 4. Jika ini saya rubah ke dalam bentuk matriks, ya, ini kan persamaan linear semuanya. Ya, karena di sini variabel x, y-nya tidak mengandung pangkat. Ya. Nah, kalau saya ubah ke dalam sebuah matriks, maka ini bisa saya tentukan seperti ini. Jadi saya ambil nilai konstanta di masing-masing variabel ini secara berurutan. 3, 2, ini min 2, ini min 3. Ya, min 2 ini kan satu kesatuan, min 3 satu kesatuan. Kemudian saya masukkan nilai variabelnya. Ya, X, Y sama dengan ya 3, 4.
Jadi nilai ini merepresentasikan dari nilai konstanta di masing-masing variabel di depan variabel X maupun Y. Ini 3, ini min 2, terusnya. Sedangkan nilai yang X, Y ini adalah merepresentasikan nilai variabel yang ada di dalam persamaan ini, X, Y. Sedangkan 3 dan 4 merupakan nilai dari sama dengan. Nah, bagaimana ini bisa berbentuk seperti ini? Maknanya ini kan adalah sebuah perkalian matriks, ya. Kita ingat bahwa perkalian matriks itu kan baris kalau dikali sama dengan dikali kolom. Artinya ini dikali ini ditambah, ya kan? Ini dikali ini. Sehingga kan kalau saya kalikan menjadi 3x plus 2y, ya. Kalau ini saya kalikan, terus yang ini sama halnya yang di atas, baris dikali kolom. Min 2 dikali X, maka min 2X, min 3 dikali Y, min 3 ketemu plus kan menang min, ya. Min 3Y, nah, baru sama dengan 3/4. Nah, bentuk ini ketika saya kalikan kan hasilnya balik lagi ke dalam bentuk persamaan ini, ya. Nah, itu kenapa di sistem persamaan linear itu kita bisa mengubahnya ke dalam sebuah bentuk matriks seperti ini, ya. Jadi permisalan, ya, permisalan saya punya sebuah variabel ini sampai x3 ya, 1, 3, min 6, ya, 2, min 6, 4, ya, 5, 2, min 5. Baru nanti kalau saya bentuk seperti ini, x1, x2, x3, b1, b2-nya adalah 972. Ya, itu. Ya. Tinggal kita menata sesuai dengan tempatnya ya. Kemudian di sini ada yang paling penting lagi di dalam sistem persamaan linear itu adalah matrix augmented. Ya, artinya tadi kita tidak sudah bicara nilainya B-nya ini kita tidak bisa menggunakan sama dengan. Artinya di matrix augmented ini kita membentuk matriksnya itu langsung digabung dengan nilai B-nya. Ya. Jadi anggap saja ini tadi ya, ini XY saja. Maka ini kalau saya bentuk ke dalam matrix augmented, ya, matrix augmented artinya itu digabung ya nilai B-nya. Maka ini akan berubah menjadi 3 min 2, 2 min 3. Nah, ini langsung digabung. B yang ada di sini sudah tidak pakai sama dengan seperti ini 3 dan 4. Nah, tujuannya apa kita matrix augmented ini dilakukan? Nanti ada sebuah operasi barisan elementer, ya, yang mana itu adalah salah satu metode yang digunakan dalam metode eliminasi Gauss maupun Gauss-Jordan itu nanti dibentuk di dalam sebuah matriks persamaan ini akan diubah ke dalam matriks augmented, ya, seperti halnya ini. Nah, di dalam sistem persamaan linear itu ada yang namanya operasi baris elementer atau biasanya disebut juga dengan OBE. Nah, apa yang dimaksud dengan operasi baris elementer ini? Itu adalah ada beberapa poin yang penting ya. Ada 3 operasi yang umum digunakan di OBE ini ketika nanti sebuah persamaan itu diubah ke dalam sebuah matriks augmented. Yang pertama yaitu kalikan sebuah baris dengan konstanta tidak nol, ya. Misalkan nanti bisa ditukarkan, dilakukan pertukaran 2 buah baris, atau mungkin tambahkan sebuah baris dengan kelipatan baris lainnya. Jadi nanti ada sebuah tujuan ya di dalam sebuah metode yang nanti saya akan jelaskan, baik itu eliminasi Gauss maupun Gauss-Jordan, sehingga nanti bisa diperoleh nilai X1, X2 maupun X3 ya, tanpa kita melakukan cara perhitungan menggunakan cara perhitungan eliminasi biasa yang mungkin saudara sudah kenal di SMA maupun di SMK. Ya. Nah, di dalam
operasi baris elementer, terkhusus dalam metode Elimini-Gauss maupun metode Elimini-Gauss-Jordan, ini ada dua perbedaan. Kalau kita bicara mengenai metode eliminasi Gauss, itu matriks akhir tujuan yang ingin diinginkan itu adalah matriks eselon baris. Nah, apa itu matriks eselon baris? Nanti saya akan jelaskan perbedaannya. Nah, kalau kita bicara mengenai eliminasi Gauss-Jordan, maka saya bicaranya tujuannya nanti adalah membentuk sebuah matriks eselon baris tereduksi. Ya, ini. Nah, itu nanti akan saya tunjukkan, saudara akan mengetahui apa perbedaan antara matriks eselon baris sama matriks eselon baris tereduksi antara eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini mungkin histori sederhananya ya dari Gauss maupun Jordan yang sama-sama menemukan sebuah cara terkait dengan penyelesaian persamaan linear. Oke, kita awali yang pertama menggunakan metode eliminasi Gauss ya. Jadi di dalam metode eliminasi Gauss ini ya, yang pertama nyatakan sistem persamaan linear kalau ada sebuah sistem persamaan seperti ini ya, ubah dulu ke dalam matriks augmented ya. Nah, ini kan dalam bentuk augmented. Setelah saudara merubah dalam bentuk augmented seperti ini, maka dilakukan operasi baris elementer atau OBE ya, sehingga nanti tujuan dari eliminasi Gauss ya, tujuan dari eliminasi Gauss itu dia harus memiliki sebuah nilai 1. Maksudnya bagaimana nilai 1 itu? Bahwa di dalam eliminasi Gauss itu kan ditujukan bertujuan untuk apa tadi? Membentuk sebuah matriks eselon baris. Nah, apa itu matriks eselon baris? Jadi matriks eselon baris anggap saja saya punya sebuah matriks ya, ukuran 3x3. Nah, ini misalkan 1 ya. Ini nilainya berapapun 0, 1. Nah, di dalam matriks eselon baris ya, di dalam diagonalnya, diagonal utama ini ya, dia harus memiliki sebuah nilai 1. Ya, di dalam eselon baris di sini. Entah itu nanti misalkan 4x4, ini kan 3x3. Misalkan saya punya 3x4 misalkan ya. Seperti ini matriksnya. Nah, di sini diagonal utamanya ya, itu dia harus mengandung nilai 1. Kalau ini yang baris pertama 1, baris kedua itu harus 1 di sebelah kanannya. Baris ketiga harus 1 di sebelah kanan baris yang kedua. Nah, ini kan di sebelah kanannya. Sedangkan di sisi bawahnya, ya di segitiga bawah ini, dia harus bernilai 0. Sedangkan bintang-bintang di sini itu adalah nilai berapapun, entah itu 2, 3, 4, 5 ya. Terserah ya. Saya simbolkan dengan nilai bintang. Jadi di dalam operasi OBE yang digunakan dalam metode eliminasi Gauss itu dia membentuk sebuah matriks seperti ini yang diutamakan satunya dulu diagonalnya. Ingat kalau baris pertama 1 di awal, maka di baris kedua 1 sebelah kanan dari baris pertama. Kemudian kalau ini satunya di sini, maka baris ketiga adalah 1 sebelah kanan dari baris kedua dan seterusnya. Nah, sisanya dia ini di segitiga bawahnya dia 0, sedangkan di segitiga atasnya nilainya yang saya bintang-bintang ini terserah ya, boleh 2, 3, 4 ya dan seterusnya. Itu matriks eselon baris. Oke. Nah, bagaimana cara penyelesaian OBE menggunakan eliminasi Gauss ya? Jadi semisal saya punya
2x1 plus 3x2 min x3 sama dengan 5. Terus 4x1, 4x2 min 3x3 sama dengan 3 dan seterusnya itu ya. Maka kalau saya menggunakan eliminasi Gauss, sistem persamaan ini kan saya ingin mencari nilai x1, x2 dan x3-nya itu berapa. Ya. Maka saya bisa menggunakan metode eliminasi Gauss, saya ubah dulu ke dalam matriks augmented ya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Maka kalau saya jabarkan di sini ya, ini 2 3 min 1. Ini kan 1 kan tidak ditulis. Maka ini kalau saya tulis di sini 2 3 min 1. Kemudian berikutnya ini 4 min 3. Saya tulis dulu 4 min 3. Kemudian berikutnya min 2, 3, min 1. Ya. Maka ini min 2, 3, min 1. Kemudian di situ ada B-nya adalah 5, 3, 1. Saya gabungkan karena kan matriks augmented. 5, 3, 1. Ini matriks inisial augmented yang pertama. Sebelum saya melakukan operasi OBE. Ya. Jadi di dalam operasi OBE itu ada sebuah tujuan ya. Tujuannya apa? Kita akan nanti membentuk, karena ini berapa kali berapa, ini akan membentuk sebuah matriks seperti ini. 1, 0, ini berapapun nilainya. 1, 2, 3, ini 1 ya. Ini berapapun nilainya. 0, karena ini 1 di sebelah sini, maka satunya nanti di sebelah sini. Seperti ini ya. Yang bintang itu nanti terserah nilainya berapa, tergantung nanti kita melakukan operasi barisnya seperti apa. Nah, apa yang saya harus lakukan agar baris pertama ini ya, ini kan inisial matriks ya, ini saya fokus ke baris pertama dulu. Di baris pertama ini agar dia bisa bernilai 1, maka apa yang harus saya lakukan ya, ini saya ke sini ya. Ini yang harus saya lakukan adalah setengah B1. Artinya baris pertama ini saya kalikan dengan setengah. Maka menjadi apa? Menjadi 2 dibagi 2 dikali setengah kan 1. Ini menjadi 3/2. Ini menjadi min setengah. Ini 5. Ini tetap dulu. 4. 4 min 3. 3 min 2, 3, min 1, 1. Oke, selesai. Tujuan kita yang pertama untuk mengubah matriks yang pertama ini menjadi 1 sudah selesai. Ya. Tujuan saya yang berikutnya ya, agar merubah ini menjadi 0. Agar ini menjadi 0, apa yang harus saya lakukan? Ya. Yang saya lakukan adalah agar dia ini bisa menjadi 0, baris kedua ya dikurangi 4 dikali baris yang pertama. Baris kedua ini kan ini. Ya, ini nanti saya kurangi dikali 4-nya dari baris pertama. Ya, maka ini akan berubah menjadi apa? Ini menjadi 1, 3/2 ya, min setengah 5, baris kedua dikurangi ini, saya akan mengeksekusi yang baris kedua ini maksud saya ya. Maka ini 4 dikurangi 4
kan 1 di situ, maka ini adalah 0. 4 dikurangi 4/2, ya. 4 dikali 3/2 itu kan 6 ya. 4 dikali 6, ya, maka 4 min 6 adalah berapa? 4 min 6 di sini adalah min 4 min 6 adalah min 2. Terus min 3 dikurangi 4 min setengah, ya. Berapa jadinya? 4 min 3 ini kan jadinya plus 2, maka ini menjadi min 1. Ini 3 dikurangi 4 dikali 5 kan 20. 3 min 20 adalah min 17. Nah, ini tetap misalkan min 2, 3, min 1, 1. Oke. Tujuan saya pada baris kedua belum selesai. Karena di sini nolnya ini kan sudah, ya. Tapi di baris kedua ini masih ada berapa ini? Ya, ini ada min 2. Agar dia ini bisa menjadi 1, maka saya harus lakukan apa? Agar dia ini bisa menjadi 1, ya, maka dia harus dikalikan apa? Kalau kita lihat di sini, ya, ini kan R2 dikali 4 R1. R itu kan maksudnya adalah raw, ya. Nah, terus di sini ada apa? R3, ya, ditambah R3 ditambah 2R1. Nah, jadi di sini dia belum berfokus pada untuk menghilangkan apa namanya ini min 2-nya terlebih dahulu, tapi membuat ini akan bernilai 0 terlebih dahulu, ya. Yang bagian bawah ini diubah menjadi 0, ya. Ini bagian bawah ini, maka ini akan menjadi apa? Di sini adalah R3 ditambah 2R1. Maka ini maksudnya R itu kan raw. Jadi ini saya tulis di sini aja. B3, ya, dikurangi ditambah, ya, 2B1. Maka ini akan berubah matriks ini. Ketika saya memberikan operasi UBE baris ketiga ditambah 2B1-nya ini. Maka ini tetap 1, 3/2 min setengah 5, ya. Ini tetap dulu 0, min 2, min 1, min 17. Nah, B3-nya mana? Min 2 ditambah 2 dikali 1 kan 2. Min 2 ditambah 2 kan 0 kan. Nah, sekarang ini 3 ditambah 2 dikali 3/2 kan 3, ya. 3 tambah 3 sama dengan 6. Kemudian ini B3-nya berapa? Min 1. Min 1 ditambah 2 dikali B1. Nah, 2 dikali min setengah berapa? Min 1 kan? Nah, min 1 ketemu min 1 adalah min 2. Sedangkan ini 1 plus 5 kali 2 adalah 10. Maka ini nilainya adalah 11. Ya. Nah, kita peroleh nilai ini terlebih dahulu. Setelah itu 1 tambah 5 kali 2, ya. Itu adalah 11. Oke, ini harusnya ini adalah 5/2, ya. Ini saya ada kesalahan karena ini belum saya per 2.
Ini juga per 2, jadi ini harusnya 7 ya. Sesuai dengan ini ya. Ini adalah min 7, yang ini jadinya harusnya adalah ini adalah 7, bukan min ya. Ini adalah 6. Oke, karena di sini tadi saya belum mengalihkan setengah untuk yang bagian 5-nya itu ya. Harusnya itu 5 per 2. Kemudian apa yang harus saya lakukan berikutnya? Agar dia ini bisa ya menjadi 1 ya. Maka yang baris kedua ini saya kalikan dengan min setengah. Nah, baris kedua ini saya kalikan dengan min setengah, maka matriksnya akan berubah lagi. Ini tetap 1, 3 per 2, min setengah, ini 5 per 2 ya. 5 per 2, lah yang ini kan, setengah B2. Setengah dikali, min setengah kali 0 adalah 0. Ya. Min setengah dikali min 2 adalah 1, karena kan negatif ketemu negatif, kalau kalikan kan positif. Ini min setengah dikali min 1 ya adalah nilainya adalah setengah. Nah, ya. 7 dikali min setengah ini adalah min 7 per 2. Oke. Selesai, ini 6, ini min 2, ini 6. Ya. Oke, saya tulis dulu di bagian sini ya. Biar tidak gabung. Tadi nilainya adalah 1, 3 per 2. 1, 3 per 2. Kemudian min setengah. 5 per 2. 0, 1. Setengah. 7 per 2. 0, 6, min 2, 6. Nah. Ini belum selesai karena ini saya akan buat menjadi 0 terlebih dahulu pada baris ketiga. Maka caranya saya lakukan operasi baris ketiga ya dikurangi apa? 6 dikali baris pertama. Ini tetap 1, 3 per 2 min setengah. Min setengah, di sini 5 per 2. Ini tetap 0, 1, setengah, 7 per 2. Nah ini yang berubah. Baris ketiga, ini kan ini, kita fokusnya sekarang yang baris ketiga. Ini dulu, 0 dikurangi 6 dikali B1-nya 0. Ya, yang bagian sini. 6 dikali 0 kan 0. Nah, terus B3-nya kan 0. 0 dikurangi 6 kali 0 kan ya 0 kan di sini. Berikutnya, 6 ini dikurangi 6 dikali 1. Satunya dari mana Pak? Dari sini. Itu adalah nilainya berapa? Itu adalah nilainya 0. 6 kurangi 6 kan jadinya 0. Sekarang ini, min 2 ya, dikurangi 6 bagi 2. Loh, kok bisa 6 bagi 2 Pak? Ya 6 dikali setengah itu kan 6 bagi 2 itu kan 3. Ya. Min 3 ya. Min 3 sama min 2 di sini adalah min 5. Terus ini 6 ya dikurangi 6 dikali 7 per 2 3, 21 ya. 6 dikurangi 21
adalah 15, min 15. Oke, selesai. Nah, tapi ini belum selesai karena setelah ini sisi kanannya harus 1. Nah, ini gampang saja caranya biar 1 ya. Maka ini dikali min setengah min 1/5 B3. Maka ini akan berubah menjadi matriksnya akan berubah menjadi 1, 3/2, ini tetap min setengah, 5/2, ini 0, 1, setengah, 7/2. Agar ini nanti menjadi 1 kan saya kalikan min 1/5. Ini kan 0 tetap. 0 dikali min 1/5 kan ya 0. 0 dikali min 1/5, 0. Min 1/5 dikali min 5 kan 1. Min 15 dikali min 1/5 ya 3. Selesai. Oke, selesai. Kenapa selesai? Karena di dalam eliminasi Gauss, ya, ketika sebuah penyelesaian itu sudah membentuk sebuah pola seperti ini, tergantung nanti ininya berapa kali berapa ya, matriks augmented-nya. Yang saya bintang itu adalah nilai sembarang, ya. Ini kan bentuk pecahan juga terserah. Ya, ini saya kelebihan. Nah, karena sudah membentuk seperti ini, maka kita sudah bisa menemukan solusinya. Loh, kok bisa, Pak, solusinya? Nah, ini adalah pertemuan pertama. Nah, ini saya anggap adalah X1 kan, ini adalah X2, ini adalah X3. Kalau kita melihat pada kolom ini adalah kolom X1, ini adalah kolom X3. Maka ini kalau saya rubah ke dalam sebuah bentuk persamaan, ini adalah 1 kali X1 adalah X1, 3/2 dikali X2 adalah plus ya, karena 3/2-nya plus, X2 min karena setengah X3 sama dengan 5/2. Kemudian berikutnya X1 dikali 0, 0, maka nggak saya tulis ya. X2 kali 1 adalah X2 ya. Ini setengah dikali plus ya, karena setengahnya plus. X3 sama dengan 7/2. Ingat yang di bagian akhir itu adalah B di matriks augmented. Kemudian berikutnya, ini X1 0, X2-nya 0, nah X3-nya kali 1 adalah X3. Ini adalah X3-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu, apa yang dilakukan? Ya, setelah saya mendapatkan persamaan ini, maka saya bisa memperoleh nilai X berapa? X dari nilai X2 maupun X1-nya dengan melakukan substitusi. Kalau ini X3-nya sama dengan 3, maka nilai X3 sama dengan 3 ini kan saya masukkan, substitusikan ke sini. Ya, nah, kan menjadi, ini kan X2 sama dengan 7/2. Nah, ini saya pindah ke ruas sebelah kanan yang tadinya positif menjadi negatif. Ya, ini maksud saya ya, karena yang kita cari adalah X2-nya. Nah, ini menjadi min setengah. Nah, X3-nya berapa? Kita ketahui bahwa sebelumnya X3-nya ini adalah 3. Maka ini saya lakukan perkalian, maka hasilnya adalah 4/2 atau sama dengan 2. Nah, nanti hasil X2 dan X3-nya sudah ketemu, disubstitusikan ke persamaan yang di sini, maka diperoleh X1, maka nilainya adalah 1 ya. Maka di sini diperoleh X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3 ya. Itu kalau kita menggunakan eliminasi Gauss menggunakan UBE ya, berdasarkan kita ubah ke dalam matriks augmented. Ini sama halnya yang tadi. Cuma di sini ada yang perbedaan ya. Ketika saya ubah ya, setelah saya ubrek ya menggunakan UBE, ternyata hasil akhirnya adalah bentuk matriksnya adalah seperti ini. Ya, bentuk matriksnya adalah 1 min 1 2 5 0 0 0 0 0. Nah, saudara nanti hitung sendiri bagaimana kok bisa membentuk seperti itu.
Nah, ini saya anggap bahwa sudah dihitung menggunakan OBE sehingga diperoleh nilai seperti ini. Hasil akhirnya ini saya tulis terlebih dahulu di sini. Ini adalah 1 min 1 2 5 ya. Nah, yang lainnya adalah 0 0 0. Nah, ini kalau saya ubah ke dalam sistem persamaan, ya. Jadi di eliminasi Gauss itu di hasil akhir OBE-nya belum tentu dia berbentuknya adalah seperti ini. Kalau ini yang diharapkan kan harusnya dia bentuknya harusnya seperti ini. 1, 0, 1, 0 ya. Harusnya kan dia seperti ini. Ini bintang ya maksud saya. Nilainya berapapun. Ya. Nah. Tapi pada kenyataan setelah saya melakukan operasi UBE ternyata di sini dia yang paling sederhana dia di sini adalah 0,000,000,000. Oke. Artinya apa kalau ini saya rubah ke dalam persamaan? Ini kan ingat bahwa ini X1, X2, X3 ini adalah B, maka ini menjadi X1 kali 1 adalah X1 min X2 plus 2X3 sama dengan 5. Ya, untuk baris pertama. Baris kedua kan 0 dikali X1 plus 0 dikali X2 plus 0 dikali X3 sama dengan 0. Ya. Kemudian 0 dikali X1, 0 dikali X2, 0 dikali X3 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maknanya apa? Bisa saja penyelesaian X2 maupun X3-nya itu dia banyak ya. Karena kalau misalkan X2-nya ini saya kasih nilai 1, ya, 1 dikali 0, X1-nya entah nanti nilainya berapa, maupun X3-nya ini misalkan 4, kan nilainya memenuhi 0. Ya. Jadi di sini dimisalkan. Jadi kalau misalkan R itu adalah X3, ya, maka S-nya itu adalah X2 misalkan. Ya, maka X1-nya berapa? Ya, X1-nya tinggal kita masukkan kan di sini. Ini kalau saya rubah X1-nya kan 5 plus X2 ya, dipindah ke sisi kanan, min 2X3. 5, X2-nya misalkan adalah nilainya S, min 2R. Nah, ini kan nilai dari X1-nya. Di mana ya R dan S di sini itu adalah elemen bilangan real. Ya, di mana maksudnya bilangan real nilainya berapapun ya, maka dia memenuhi ya. Ya, itu. Jadi dalam persamaan ini itu dikatakan bahwa persamaan ini itu memiliki banyak solusi ya. Solusinya itu banyak ya. RS-nya kan semua bilangan real ya. Itu. Jadi tidak harus bernilai seperti itu. Lah ini pun juga seperti itu ya. Sama ya. Nah, ini juga memiliki banyak nilai ya. Karena dia bentuk matriks akhirnya tidak membentuk pola seperti yang tadi tujuan dari eliminasi Gauss. Seharusnya kan satunya di sini. Berhubung satunya di sini, ininya satunya di sini. Tapi kan tidak. Sehingga di sini bisa disimpulkan dia memiliki banyak penyelesaian karena di sini RST-nya terutama yang di bagian bawah ini memenuhi semuanya ya. Semua bilangan real. Ya. Nah, terus bagaimana apabila dia itu tidak memiliki solusi? Ya bisa saja. Contoh ya, kalau saya punya persamaan yang contoh keempat ini, saya bentuk matrix augmented-nya selesai, saya lakukan operasi UBE sampai hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini kalau saya transfer atau saya rubah ke dalam bentuk persamaan, 1 dikali X1 kan X1, ini 2X2 plus X3 sama dengan B-nya adalah 1.
Nah, ini kan X1-nya nggak saya tulis karena 0, ini X2 ditambah X3 sama dengan 0. Nah, ini kan X1 dikali 0, X2 dikali 0, X3 dikali 0 sama dengan min 1. Nah, di poin yang ketiga ini kan tidak masuk akal. Kalau berapapun nilai X1, X2, X3-nya saudara masukkan, ya, itu kan hasilnya harusnya 0, bukan sama dengan min 1. Ya. Nah, logikanya kan tidak masuk. Karena di persamaan 3 ini logikanya tidak masuk, karena kan berapapun nilainya, X1, X2, X3 yang di persamaan ketiga ini, kalau saya masukkan nilai berapapun, kan harusnya nilainya adalah 0, bukan min 1. Nah, ini kan sama dengan min 1, jadi ada yang salah. Ya, makanya di SPL ini dia tidak memiliki solusi karena dia memiliki solusi bentuknya adalah seperti itu. Oke. Nah, ini juga seperti itu ya. Nah, kita lihat di yang terakhir ini sama dengan 6 kan tidak mungkin. Kalau saya masukkan X1-nya 1, X2-nya 3, X3-nya 4, kalau kalikan 0 kan tidak mungkin sama dengan 6 kan harusnya nilainya adalah 0 kan ini tidak memenuhi. Maka dia SPL dari persamaan ini dia tidak ditemukan nilai ABC-nya. Oke. Nah, ini nanti saudara coba-coba sendiri ya di rumah. Tapi untuk soal tugas nanti ada sendiri yang sudah ada di letak satu soal. Nanti saudara selesaikan menggunakan eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan. Oke, jadi kesimpulannya, maksudnya kesimpulan di sini itu kalau kita lihat dari sistem eliminasi Gauss tadi, itu ada 3 kemungkinan ya dalam penyelesaian soal persamaan linear. Yang pertama yaitu ada solusi uniknya, artinya kita bisa menemukan nilai X1, X2 maupun X3-nya, seperti tadi saya yang hitung di pertama. Ada juga yang memiliki banyak solusi. Ya, artinya tadi banyak solusi itu polanya di sini dia itu banyak solusi itu polanya di sini dia seperti ini ya 0 ataupun yang ini 0 di sini ya itu dia memiliki banyak solusi ya RS ataupun dia tidak ada solusi sama sekali karena di sini misalkan pada persamaan ketiga ini dia tidak memungkinkan ya. Nah, ini bentuk dari perpotongannya ya. Kalau solusi unik kan kita bisa mengetahui ya X-nya itu di mana. Nah, kalau solusinya tidak ada itu ya di sini tidak menemukan titik potongnya misalkan. Nah, kalau solusinya banyak ini berdempetan antara ini persamaan ini kalau saya gambarkan sama ini tuh ternyata sama jadi satu. Nah, berdempet kan jadi kan artinya yang berpotongan kan banyak semua yang ada di dalam grafik persamaan linear ini itu yang memenuhi nilainya semuanya. Nah, ini bentuk-bentuknya kalau 3 ubah. Nah, ini solusi unik itu artinya punya X1, X2, X3-nya. Nah, tidak terhingga itu kalau dia bentuknya seperti ini ya, terkhusus ada pola seperti ini ya. Nah, ini maka dia tidak terhingga ya. Artinya kita bisa tentukan variabel X2, X3-nya itu dengan variabel bilangan real, bisa variabel S, T, R, atau K ya. Nah, kemudian ada lagi yang tidak ada solusinya karena kan tidak mungkin ini. Kalau berapapun nilai X1, X2, X3, nilai berapapun kalau saya kalikan 0 kan harusnya nilainya 0. Tapi ini kan sama dengan 1 kan tidak masuk akal. Nah, ini satu ini saja sudah tidak memenuhi maka artinya dia tidak memiliki solusi. Nah, ciri khasnya di sini kalau kita lihat, kalau dia memiliki solusi unik itu bentuknya seperti trapesium ya. Nah, kotak gini artinya dia memiliki. Nah, kalau solusinya banyak, nah ini di bawahnya itu dia ada nolnya. Kalau tidak ada solusi, nah ini seperti bentuknya di sini ini maknanya di sini itu ada nilainya. Seperti ini. Ya. Nah, karena ini maksudnya X1 ditambah X2 ditambah X3, 0 dikali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 0 kali X3 sama dengan 1 kan tidak mungkin. Ya.
Oke, berikutnya adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi di sini Gauss-Jordan ini berbeda dengan eliminasi Gauss, tapi tetap sama menggunakan operasi OBE. Namun tujuan akhirnya di sini dia itu apa namanya, matriks diagonalnya itu sama ya. Tadi satu, kalau ini di sebelah kiri maka baris keduanya harus di sebelah kanannya dia satu. Yang di matriks segitiga bawahnya dia harus bernilai 0. Dan juga matriks di sebelah atasnya dia harus bernilai 0. Ya. Nah, tujuannya apa? Agar tidak ada proses substitusi sepertinya eliminasi Gauss tadi. Jadi sudah bisa ditetapkan nilai apa namanya, nilai dari X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Nah, sebagai contoh misalkan, ya, ini diabaikan aja, saya punya sebuah nilai seperti ini. Nah, ini kan tadi saya bicara mengenai OBE yang tadi saya selesaikan menggunakan eliminasi Gauss, kan terakhir bentuknya seperti ini. Nah, tetapi kalau saya menggunakan Gauss-Jordan, maka ini harus disederhanakan. Nah, maknanya disederhanakan, kalau ini 1, 1, 1, 0, 0, 0, maka ini harus 0, ini harus 0, ini harus 0, nah, sedangkan B-nya dia harus memiliki sebuah nilai. Kalau Gauss-Jordan itu seperti itu. Nah, kalau ini saya teruskan lagi, ya, maka saya peroleh, ya, nilai akhirnya adalah seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan eselon baris reduksi. Artinya, dia diagonalnya adalah dia bernilai 1, ya, matriks segitiga bawahnya dia di sini 0, segitiga atasnya di sini dia 0, ya. Tapi yang bagian B-nya dia tetap memiliki sebuah nilai. Nah, tujuannya apa? Nah, kalau ini saya ubah ya matriks ini, hasilnya kan kalau matriks Gauss-Jordan yang tadi saya hitung di awal tadi, kalau menggunakan Gauss-Jordan itu hasilnya adalah seperti ini. Nah, maknanya apa? Maknanya di sini adalah X1 dikali 1 kan, tidak perlu saya tulis satunya, ditambah 0 dikali X2 kan 0, nggak perlu saya tulis ya, misalkan 0 dikali X3 juga 0, maka X1-nya adalah 1. Langsung bisa disimpulkan. Nah, ini kan bagian X2-nya, ini X1, X3-nya kan 0. Kalau saya tulis maka nilainya 2. X3-nya ini 0, ini 0 ya kan, X1, X2-nya, kan X3-nya kali 1, maka nilainya 3. Jadi di Gauss-Jordan ini tujuannya adalah langsung bisa mendefinisikan nilai X1, X2, X3-nya. Berbeda kalau tadi kita menggunakan Gauss, kan X3-nya 3. Nah, ini disubstitusikan di persamaan kedua, disubstitusikan persamaan ketiga, sehingga dapat X1 dan X2-nya berapa. Ya. Nah, Gauss-Jordan itu diteruskan lagi sampai ini posisinya bentuknya adalah seperti ini. Ya, oke, seperti itu. Nah, ini sama ya, baris reduksi. Ya, ini nanti akan diperoleh sebuah nilai, ya, sampai saudara menemukan nilai X1, X2 maupun X3-nya. Namun di sini dalam kasus ini karena dia ini adalah 0, menggunakan Gauss-Jordan, ya tentu saja sama seperti eliminasi Gauss tadi, bahwa ada elemen ya yang dia memenuhi semuanya dan diumpamakan dengan variabel entah itu R, S atau KL ya, yang mana itu adalah sebuah bilangan yield. Nah, ini eliminasi Gauss-Jordan dilakukan sehingga diperoleh seperti ini ya. X5-nya sudah diketahui, X3-nya sudah diketahui, tapi di sini ada poin lagi yang harus dimisalkan karena X2 sama X4-nya kan tidak diketahui di sini. Nah, maka dimisalkan ya, karena ini persamaannya bisa banyak ya, kan polanya ini kan tidak sesuai dengan Gauss-Jordan yang tadi ini harus seperti ini ya. Ini artinya dia memiliki penyelesaian yang banyak dengan, walaupun saya menyelesaikannya ini dengan Gauss-Jordan, dia memiliki penyelesaian permisalan ya untuk X2 X4-nya di dalam bilangan real, tapi X2-nya ST ya, maka dia memiliki sebuah nilai.
Nah, kemudian ada sistem persamaan linear homogen. Ya. Apa maknanya sistem persamaan linear homogen ini? Artinya penyelesaian dari SPL-nya itu B-nya itu dia selalu bernilai 0. Ya. Solusinya itu selalu dia adalah bernilai 0 itu homogen. Tapi kalau dia tidak bernilai 0, maka disebut juga dengan non-trivial. Ya. Jadi kalimat trivial itu adalah apabila dia bernilai 0 itu disebut juga dengan trivial. Tapi kalau dia non-trivial artinya nilai B-nya di sini ya, itu dia bernilai tidak 0, itu non-trivial. Ya, kalau kita lihat di sini misalkan saya selesaikan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya, SPL homogen ini ya, karena ini kan nol seperti ini, maka diperoleh hasil seperti ini. Ya, nah, hasil seperti ini itu juga apa? Kita misalkan karena ini ada nol di bawah ini, maka dia memiliki banyak solusi karena ada pemisalan ya di sini. Artinya di sini dia non trivial karena ada penyelesaian dari X1, X2, X3-nya dia tidak bernilai 0. Ya, karena ada ST di mana ST itu kan semua bilangan real. Boleh berapapun tidak 0. Maka untuk kasus ini dia itu adalah bukan trivial tapi non trivial karena dia memiliki sebuah nilai yang lain. Nah, ini ada cara lain di sini menggunakan kebalikan atau inverse ya dari metode Gauss-Jordan ya. Jadi kalau misalkan saudara punya sebuah matriks 1 2 3 2 5 3 seperti ini, kalau ingin diinverskan maka saudara membuat matriks augmented-nya dengan penambahan dari matriks identitas. Ya. Terus yang maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan saudara itu punya sebuah matriks ya, misalkan ini adalah 2, 3, 4, 5 matriks A dan ingin inverse dari A itu apa? Ya, biasanya kan kalau yang kemarin saya mengajarkannya menggunakan determinan dari A ya, 1 per determinan ya, kemudian ini dibolak-balik ya kan. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan itu. Ya. Kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan sampai dia menemukan nilai inverse-nya. Ya, jadi ada UBI-nya dilakukan di sini. Jadi ini 2 3 4 5. Ini saya kasih batas seperti ini. Ini adalah matriks identitas. Nah, ini dilakukan OBE ya, sampai dia di akhirnya matriks identitasnya berubah di depannya. Ya. Yang belakangnya ini saya umpamakan bintang itu adalah kalau bentuknya sudah berubah seperti ini, maka ini hasil yang di sebelah sini itu adalah matriks identitasnya. Ya, nah, itu yang saudara ambil. Nah, sebagai contoh di sini kalau kita lihat di slide ini ya. Nah, ini kan 3 kali 3 maka 1 1 1 0. Nah, matriks identitasnya melakukan OBE ya. Sehingga diperoleh seperti ini, dibolak-balik sampai dia bentuknya kebalik seperti ini. Nah, ini nilai matriks yang di sebelah sini itu adalah matriks identitas dari A. Tanpa perlu saya melakukan perhitungan determinan, perubahan posisi dari itu tadi matriks awalnya ya. Kalau kita lihat konsep saya yang sebelumnya ya. Nah, maka dengan OBE Gauss-Jordan ini kita bisa menemukan inverse dari sebuah matriks ini. Nah, bagaimana cara membuktikan apa benar ini adalah matriks kebalikannya ya. Nah, untuk membuktikannya kan harus dikalikan. Matriks A-nya dikali inverse A, apakah dia menghasilkan matriks identitas? Ternyata kalau saya kalikan di sini dia menghasilkan matriks identitas. Benar. Maka
nilai dari matriks A inverse-nya adalah benar ini. Karena kalau saya kalikan dengan matriks awalnya yang A kan belum diinverse, itu nilainya adalah identitas. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana apabila dia itu ternyata tidak, saya ingin memiliki sebuah matriks seperti ini, saya untuk mencari identitas, ternyata di UB akhirnya mentok bahwa dia ini di sini ya tidak berbentuk metrik identitas. Ya sudah, maka bisa disimpulkan bahwa matriks A ini dia tidak memiliki inverse. Ya, karena ketika saya melakukan UB equals Jordan, ternyata di sini dia tidak bisa membentuk matriks identitas yang di depannya. Sudah paling pol ya, saudara sudah lakukan UBE apapun, ternyata hasilnya seperti ini, tidak bisa membentuk matriks identitas, maka bisa disimpulkan bahwa A ini adalah dia tidak memiliki sebuah inverse. Nah, ini nanti saudara coba sendiri. Saya rasa ini juga, nah ini kan seperti SPL biasa ya. Maka untuk mencari nilai X ya, itu ini kan SPL 3 variabel. Untuk mencari sebuah nilai X itu kan A inverse. Nah, A inverse-nya kan ini dikali dengan B-nya. B-nya kan 531, maka nanti ditemukan X-nya. Nah, makna dari X-nya, nah, jadi setelah saudara mencari A inverse-nya, kan tadi menggunakan UBE tadi, ya, Gauss Jordan, yang ini tadi ya. Nah, hasilnya ini. Nah, agar bisa mendapatkan nilai B-nya, nilai X-nya, maka nilainya adalah A inverse dikali B. B-nya adalah ini, maka diperoleh 1 min 1, 2. Artinya apa? Ini maksudnya adalah X1-nya adalah 1, X2-nya adalah min 1, X3-nya adalah 2. Ya, nah ini sama saudara nanti bisa coba sendiri. Ini latihan-latihan yang bisa saudara coba. Oke, pada kesempatan hari ini saya cukupkan untuk penjelasan saya terkait dengan sistem persamaan linear. Ada satu soal yang harus saudara selesaikan menggunakan, jadi satu soal ini harus diselesaikan menggunakan dua cara, ya, yaitu cara eliminasi Gauss dan cara eliminasi Gauss-Jordan. Nanti saudara akan bisa mengetahui perbedaannya di mana ya antara eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Kemudian untuk pertemuan besok itu juga saudara melakukan implementasi ya, dicoba bahasa pemrograman R yang sudah saya susun itu. Kemudian ada satu soalnya sama sebenarnya sama yang ditulis. Nah, dengan saudara menghitung secara manual nanti di dalam bahasa pemrograman kira-kira benar tidak saudara yang melakukan UBE sampai banyak itu ternyata hasilnya sama tidak X1, X2, X3-nya ketika saudara melakukan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman R. Itu sudah ada tempatnya dan deadline-nya untuk saudara kumpulkan. Kemudian untuk ITS ya, bahwa ITS ini diselenggarakan hari Senin ya. Minggu depannya lagi ya, tepatnya tanggal 26 April ya. Mulai jam 9.15, jadi 9.15 semuanya wajib join di Zoom yang sudah saya buat ya. Jam 9.30 itu nanti langsung dimulai ya. Waktunya kira-kira nanti 75 menit ya, open book ya. Nanti saudara mengerjakan ya. Semua nanti melalui Elitak ya untuk ujiannya. Jadi tolong dibaca dengan baik instruksinya bahwa SPP juga harus lunas pada bulan April, jadi segera untuk diselesaikan keuangannya barangkali jika belum membayar. Jangan lupa untuk absen ya. Materinya dimulai dari awal sampai terakhir sistem persamaan linear, baik itu pemrogramannya, baik itu secara teoritisnya ya, itu saudara pelajari dari awal sampai akhir ya. Dan segala keterlambatan itu tidak ada toleransinya ya, nanti sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan
Ya, jadi kalau terlambat ya itu saudara salah sendiri dalam sebuah ujian nanti. Kemudian untuk kuis pertama itu akan saya ambil dari nilai implementasi program-program yang sudah saudara buat. Jadi bagi yang tidak mengumpulkan ya mohon maaf tidak akan saya tambahkan nilai ke dalam nilai kuisnya ya. Kemudian begitupun juga dengan tugas tulis ya, itu akan saya akumulasi terkait menjadi tugas yang pertama selama awal pertemuan sampai akhir ya. Nanti tugas kedua itu yang setelah ITS sampai IAS ya, itu yang akan saya lihat ya. Bagi yang tidak mengumpulkan ya itu kesalahan saudara sendiri ya, tidak mengumpulkan. Jadi nanti setelah ITS harap nanti kalau ada tugas-tugas dan seterusnya itu dikerjakan dengan baik. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.